Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Memasuki kuliah pertama untuk modul 3 dari blok 18. Saya Dr. Gigi Mutia Amalia Nasution. Kebetulan saya mendapat tugas untuk memberikan topik mengenai piranti ortodonti. Baik, saya share screen terlebih dahulu ya. Apakah sudah terlihat? Baik, apabila sudah terlihat maka saya akan lanjutkan. Nah, sebelum mulai, kita perlu mengetahui apa sebenarnya capaian pembelajaran mata kuliah ini. Di mana setelah mengikuti kegiatan kuliah ini nanti diharapkan semua mahasiswa mampu menyusun rencana perawatan suatu kasus anomali dentokraniofacial yang sederhana. Sedangkan sub dari capaian pembelajaran mata kuliah, nanti mahasiswa pada akhir kuliah diharapkan mampu menjelaskan pembagian piranti ortodonti berdasarkan tujuan, berdasarkan pemakaian di dalam mulut, berdasarkan kekuatan dari alat tersebut. Kemudian mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komponen-komponen piranti ortodonti lepasan dan menjelaskan fungsi serta guna dari komponen-komponen tersebut. Sehingga setelah mengikuti semuanya nanti mahasiswa diharapkan mampu membuat rencana perawatan. Baik, sebelum kuliah ini dimulai, ada baiknya kalian membaca buku blog, di mana pada buku blog tersebut sudah jelas ketentuan-ketentuan apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan selama mengikuti kuliah. Ini yang dinamakan kontrak perkuliahan. Baik ya, jadi nanti kalian tidak boleh lagi datang terlambat. Maksimal 10 menit setelah kuliah berjalan. Setelah itu tidak lagi bisa masuk. Oke, nanti kalian baca di buku blog, di sana jelas tertulis semuanya. Baik, saya langsung masuk ke topik kuliah kita pada siang hari ini ya. Yang pertama, kita sama-sama mempelajari apa sebenarnya pengertian dari piranti atau alat ortodonti. Di mana alat ortodonti adalah alat yang dapat memindahkan atau menghasilkan daya ke gigi, baik gigi itu secara individual atau secara beberapa gigi dan unit-unit maksilofasial skeletal, sehingga dengan adanya pergerakan atau daya tersebut diharapkan terjadi perubahan di dalam tulang, di mana tujuan dari perawatan ortodonti adalah untuk mencapai fungsi oklusi yang baik, struktur gigi dan mulut yang seimbang, serta estetis yang harmonis. Jadi suatu alat ortodonti adalah suatu alat yang dapat memindahkan gigi, baik itu satu gigi ataupun beberapa gigi, sehingga dapat terjadi pergerakan gigi. Misalnya gigi yang berjejal, kita perlu menyusun giginya menjadi gigi yang rapi, sehingga kita geser satu gigi, kemudian kita geser gigi berikutnya, sehingga gigi menjadi tersusun rapi pada lengkungnya. Nah, alat ortodonti ini juga dapat menggerakkan beberapa gigi, bukan hanya satu gigi. Nanti akan kita pelajari bagaimana menggerakkan satu gigi atau menggerakkan beberapa gigi. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari klasifikasi dari alat ortodonti. Secara garis besar ada dua klasifikasinya. Yang pertama, berdasarkan cara pemakaian. Yang kedua, berdasarkan sumber kekuatan. Berdasarkan cara pemakaian, alat ortodonti terbagi atas 3 jenis. Yang pertama, alat lepasan atau removable appliance. Yang kedua, alat semi fix atau ada komponen yang dipasang secara fix atau tetap di dalam mulutnya, tetapi ada komponen yang dapat dilepas-lepas. Kemudian alat yang ketiga yaitu alat yang dipasangkan fix atau cekat di dalam mulut pasien. Nah, alat yang lepasan dan alat yang cekat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu alat yang aktif dan alat yang dipasangkan secara pasif di dalam rongga mulut. Nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian berdasarkan sumber kekuatannya akan terbagi dua, yaitu kekuatan mekanis atau kekuatan berdasarkan dari alat dan kekuatan fungsional, yaitu kekuatan yang berasal dari otot-otot sekitar rongga mulut dan otot-otot wajah. Jadi kekuatan otot itu juga dapat menimbulkan perubahan atau pergeseran di dalam rongga mulut.
Baik alat mekanis maupun alat fungsional terbagi lagi menjadi dua, yaitu dipasangkan secara removable ataupun dipasang secara fix di dalam rongga mulut. Kita akan bahas satu persatu beserta gambarnya. Nah, ini adalah alat ortodonti lepasan. Kalian bisa lihat bahwa alat ini tidak ada yang dipasangkan secara cekat atau dipasang dengan semen di dalam mulut pasien. Maka pengertian dari alat ortodonti lepasan adalah alat yang dapat dilepas atau dipasang sendiri oleh pasien tanpa harus membutuhkan bantuan dokter atau bantuan ahli ortodonti. Alat ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Ini adalah contoh alat yang aktif di mana gigi berkontak dengan alat secara langsung sehingga tekanan yang diberikan pada alat dapat ditransfer atau dapat memberikan pengaruh kepada gigi dan tulang di bawah gigi sehingga gigi tersebut dapat bergerak. Kemudian alat ortodonti lepasan yang pasif. Nah, dari gambar kita lihat bahwa alat ini tidak dipasangkan cekat atau tidak kontak dengan gigi, tetapi ada jarak antara gigi dan alat. Sehingga alat tidak memberikan tekanan apapun ke dalam gigi. Untuk apa alat dipasang kalau memang tidak memberikan tekanan atau tidak memberikan dampak apapun? Nah, alat yang dipasang secara pasif bertujuan untuk mempertahankan hasil perawatan yang sudah kita dapatkan. Di mana pada akhir perawatan yang aktif, otot-otot rongga mulut masih belum stabil kedudukannya. Sehingga apabila alat langsung dilepas, dikhawatirkan gigi dapat kembali bergerak ke posisi semula. Sehingga dapat terjadi relapse atau kembalinya posisi menjadi tetap tidak beraturan. Nah, kita perlu pasangkan alat ortodonti lepasan yang pasif di mana alat tersebut tetap mempertahankan gigi pada posisinya, tetapi tidak menimbulkan tekanan. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka saya lanjutkan. Alat yang kedua yaitu alat yang dipasang semi fix, di mana pada alat tersebut ada komponen yang dipasangkan secara cekat dan ada yang dipasangkan secara lepasan atau dapat dilepas oleh pasien. Ini adalah lip bumper, alat yang dipasang untuk menahan kekuatan otot bibir. Alat yang dipasangkan cekat adalah band atau cincin. Ini disemen ke dalam rongga mulut sehingga tidak dapat dilepas oleh pasien. Nah, alat yang ketiga yaitu alat yang dipasangkan secara fix. Berdasarkan namanya kita sudah tahu bahwa alat tersebut tidak dapat dilepas atau dipasang oleh pasien dengan sendiri, tetapi harus membutuhkan ahli atau dokter gigi sehingga dapat memasang alat tersebut dengan benar. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kuliah kita sampai di sini dulu. Nanti akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Baik, semoga apa yang telah saya berikan kepada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.